Halo, selamat siang buat teman-teman. Balik lagi nih di channel Pecinta Sejarah. Kali ini saya sama Mas Agung ya. Saya balik lagi nih, saya yang pegang kamera. Kebetulan saya ditemenin Mas Agung sama Om Sarip nih. Temen saya blusuk-blusuk kalori, apa kereta-kereta api ya. Nah, pada hari ini saya sama teman-teman itu ke Gempol Kerep itu mau lihat reservasi, atau lebih tepatnya tuh ini ya, perbaikan tampilan lah eksteriornya itu dari loko PG Gempol Kerep nomor 12 itu, buatan Orisen Koppel, punya tipe artikulasi Luther Moller, artikulasi roda ya maksudnya. Nah, kita mau lihat karena kita sempat bikin kegiatan itu di bulan November ini ya, sejak awal ya itu awal. Nah, kita mau lihat sekarang bagaimana finishingnya, karena kemarin progresnya kan sudah sempat diupload beberapa kali ya, dan itu videonya diambil sama Mas Agung. Sementara saya belum bisa ikut karena ada beberapa kegiatan, dan hari ini alhamdulillah bisa nengokin terakhir atau selesainya pemeliharaan atau preservasi kecil-kecilan lah untuk loko nomor 12 itu. Ini Mas Agung, ini Om Sarip. Ini kebetulan semalam itu daerah Mojokerto itu diguyur hujan ya. Jadi ya gini nih suasananya nih, masih agak becek-becek beginilah. Adem nih hawanya nih. Oke, sampai ketemu di Dok Loko. Jadi gimana sih Mas Agung? Coba Mas Agung, kenapa bikin kegiatan preservasi gitu, ngajak teman-teman untuk ya inilah bikin kegiatan untuk pemeliharaan loko 12, terus kenapa dipilih nomor 12? Ya karena pengen ini Mas, melestarikan peninggalan sejarah ya, terutama di pabrik gula Gempol Kerep, dan loko nomor 12 itu loko terbesar yang dimiliki pabrik gula Gempol Kerep. Terus tujuannya apa Mas? Spesifik lah, jangan singkat-singkat. Ya pengen paling tidak bisa menjaga aset-aset bersejarah, terutama loko-loko yang ada di pabrik gula Gempol Kerep. Dan setahu saya kegiatan ini, Mas, sorry, tengah aja nih, iya, becek banget. Kegiatan ini kayak preservasi loko di pabrik gula itu kan jarang ya, Belum ada malahan ya. dan mungkin ini pertama kali. Ini ya, apa namanya, dilakukan sama orang di luar pabrik gula ya. Di luar pabrik gula, dan kita mempreservasi lokomotif di luar pabrik gula itu kan pertama kali. Ya selama ini belum pernah ada ya, belum pernah dengar atau belum pernah ada yang melakukan preservasi lokomotif uap di pabrik gula. Oke. Karena ya gimana lagi Mas ya, di Mojokerto kan dari 12 cuma satu ini kan yang bertahan ya sampai sekarang itu. Dan mungkin kalau dibandingkan dengan pabrik gula yang lain, remis pabrik gula Gempol Kerep ini juga bisa menjadi sarana edukasi karena memiliki koleksi loko uap terlengkap ya. Lebih banyak ya, paling banyak lebih dari 12. Iya, ada 12 ya. Ya, lebih dari 12. Lebih dari 12. Termasuk diesel-dieselnya tuh Mas. Oh iya, kalau diesel-dieselnya ya lebih banyak dari 12. Jadi begitu ya. Harapannya Mas ke depan ini Ya, apakah akan continue terus di Gempol Kerep aja, apakah nanti kita bakal ngelirik PG lain sekiranya kalau misalnya perlu diperhatikan gitu? Kedepannya mungkin ya harapannya semakin banyak komunitas atau orang yang memang semakin peduli dengan keberadaan lokomotif uap yang di pabrik gula, dan semakin banyak yang dipreservasi. Oke, tapi nggak menutup kemungkinan juga kan Mas untuk barang-barang lain yang bersejarah kan di luar, kayak lokomotif gitu kan, mungkin ya mesin ataupun apa gitu ya di pabrik gulanya kan? Iya. Kalau dianggap bersejarah kan? Iya. Dan kemarin juga kita sempat ngobrol sama siapa? Yoichi Oda, Presiden Asia Pasifik itu loh, yang yang tulis Heritage Rail itu ya? Iya. Tourist Rail Heritage. Iya, dari Jepang itu ya. Dari Jepang. Kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa kita mau melakukan preservasi pengecatan di salah satu pabrik gula, dan beliau sangat interest. Lokasinya tidak terlalu jauh dari kota Surabaya, ya mungkin sejam lah pakai tol. Beliau tertarik dan kayaknya beliau juga pengen mengunjungi sini. Nah, siapa tahu beliau juga bisa
memberikan donasi untuk menghidupkan lokomotif uap. Kemarin saya juga sempat ngomong sama orang-orang di Remis bahwa memang biayanya kan perlu banyak. Kayaknya kita perlu endorse untuk keluar bahwa pabrik gula Gempol Kerep menyimpan 12 lokomotif uap yang masih lengkap dan itu bisa dijalankan. Nah, kalau dijalankannya itu tidak rutin, misalkan cuman kayak gini lah, pas waktu pembukaan giling dia jalan, dia jalan narik tebu sampai ke mana, ke stasiun Gilingan terus balik lagi, itu kan sesuatu yang menarik membuat kita menarik dan membuat kita semakin mengenang masa lalu pabrik gula yang menggunakan lokomotif uap. Betul. Oke. Jadi ya ini Mas ya, minimal dari belasan itu ada satu lah yang jalan lagi ya. Tapi yang paling memungkinkan memang nomor 12 ya. Iya, secara kondisi dan kelengkapan ya. Karena lainnya itu walaupun kelihatannya lengkap dari luar, tapi dalemannya itu Mas ya yang harus dianut. Lagi pula kayaknya di Gempol Kerep tuh yang ikonik tuh yang Luther Moller gede itu ya, nomor 4 sama nomor 12 ya. Nomor 12. Tapi kalau dari kondisinya sih lebih oke 12 ya. Tapi banyak komen dari teman-teman di YouTube itu pas kita preservasi nomor 12 itu tanya kapan yang nomor 4 ini akan dipreservasi. Ya doakan kita juga banyak rezeki, teman-teman kalau mau berdonasi nggih monggo untuk mempreservasi lokomotif nomor 4. Pokoknya ya nggak cuma nomor 4 sih Mas, harapannya bisa semua lah ya dirawat ya. Karena ada keterbatasan segala macam, makanya ini nomor 12 dulu Mas ya yang didahulukan. Karena nomor 12 itu kalau sejarah kan dia juga ini Mas ya punya bekasnya pabrik gula Ketanen ya, yang Mas Agung pernah jelasin bahwa itu satu dari 8 pabrik gula yang bernaung di bawah manajemen SK Hauser Concern ya. Jadinya ya cukup representatif lah ya kalau untuk Mojokerto ya, buat Gempol Kerep lah ya gitu. Oke, langsung aja nih, kita udah mau deket Dok Remise. Jadi kegiatan itu diinisiasi oleh komunitas Friends of Duko M. Browns Lokomotif bersama komunitas Peganti Surabaya. Yang kalau Friends of Duko M. Browns Lokomotif itu memang orientasinya tuh memang ke ini ya, lori atau industrial railway begitu. Kalau komunitas Begantring itu lebih ke kesejarahan kota dan lain-lainnya. Oke. Nah, itu di depan tuh Dok, udah deket tuh. Kira-kira 50 meter lah dari sini. Jadi begini ya kondisi terbaru dari lokomotif nomor 12 pabrik gula Gempol Kerep. Nah, ini perbandingan buat warna cat lamanya itu kayak gini nih. Hijaunya kayak gini. Cuman ini diganti hijau daun kayak gini nih. Karena kebanyakan lokomotif di era Belanda ya atau era kolonial tuh pasti dikasih kombinasi warna hijau, merah dan hitam seperti ini. Sementara nomornya biar lebih jelas itu dikasih warna gold. Jadi di pabrik gula itu beda ya dengan PJKA ya, yang punya skema warna itu ada pakemnya. Kalau di pabrik gula itu, kalau di zaman sekarang itu mesti punya pakemnya sendiri-sendiri ya. Jadi kita bisa ngeliat bahwa di pabrik gula pesantren, lalu juga di Gempol Kerep itu pasti berbeda warnanya, karena memang pabrik gula masing-masing itu punya pakemnya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan di kasih warna-warna yang sekiranya bukan pakemnya pabrik gula itu agak susah diterima, terutama untuk manajemen ya. Jadi ya warna itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nomor satu. Jadi yang penting ini gimana logonya ini tetap terawat begini nih, tujuannya itu. Ini kembarannya nih nomor 4. Ini dulu pabrik gula Lestari, tapi aslinya dulu dibeli sama pabrik gula Sukowidi yang ada di Banyuwangi. Sementara ini bekasnya pabrik gula Ketanen yang di Mojokerto, itu kalau nggak salah di baratnya Kecamatan Delangu. Itu kalau mau ke Pacet dari Mojosari, nah itu pasti lewat daerah Kutorejo di mana pabrik gula Ketanen dulu pernah berdiri di situ. Nah, dulu logonya ini juga ada di foto lama ya. Ini logonya jalan, ini Luther Moller dengan tenaga 150 horsepower. Ini cukup kuat ya, dan dibeli memang untuk nanjak di area lintasan medan perbukitan. Jadi memang ada tujuannya, terutama karena pabrik gula Ketanen itu kalau nggak salah ada di kaki gunung ya, jadinya ya lintasannya mau nggak mau nanjak-nanjak dan berkelok-kelok seperti itu. Setelah pabrik gulanya mati,
itu dipindahkan ke Gempol Kerep yang masih satu induk pada saat itu. Kalau nggak salah di era Malaysia 1930-an itu The Great Depression itu mulai tutup pabrik gulanya. Dulu punya Compatriot di Ketanin itu logonya model Malay ya dari Ursan Koppel. Kemudian ada yang diketahui itu pindah ke daerah timur kalau nggak salah itu apa di Prajekan apa di pokoknya daerah sebelah timur lah itu logo Malaynya dari Ursan Koppel. Ada 3 lokomotif ya di Ketanin itu. Ini Ultramall 1, yang 2 itu logo Malay ya. Ini Ursan Koppel juga. Coba kita lihat lebih dekat ke sana. Jadi gini nih modelannya. Kelihatan lebih baik lah, jauh lebih baik daripada sebelumnya nih. Itu Mas Agung nanti yang akan pimpin doa nanti. Mas Agung akan pimpin doa nanti. Karena dia ini ya Pak RT. Karena Mas Agung ini Pak RT di rumahnya sana, jadi mungkin nanti Pak Wakil RT akan mendampingi. Bukan jadi RT. Nah, ini dengan background logo yang baru aja selesai dicat. Om Sarip, gimana tanggapannya Om setelah lihat ini? Om Sarip juga pernah kesini kan Om? Sebelum ini di gini, tanggapannya gimana Om? Dicat saya pernah kesini. Iya, beberapa bulan lalu Om ya? Iya, makanya itu. Gimana Om tanggapannya Om? Wah, pokoknya menarik sekali. Jos. Jos gandos. Oh, iya. Terus gimana? Tanggapannya saya ya lebih kayak hidup gitu logonya jadinya. Kan dicat lebih bersih jadinya. Enggak ini Om ya, kalau kusem gitu kan ngetok ibarat kalau ini ya kayak nganggur gitu ya. Enggak barang nggak kepake aja jadinya. Apalagi kalau bisa dihidupkan. Wah, tambah gini tambahan. Ya semoga lah Om, pasti diusahakan terus lah nih biar bisa hidup. Monggo yang mau donasi. Kayaknya lebih tepatnya bukan donasi Om, lebih tepatnya ini ikut serta. Nah, betul ya. Nggak cuman uang tapi butuh tenaga juga, pemikiran kan yang itu. Nah, ini pengalamannya Om Sarip setelah apa? Kalau jauh-jauh lihat logo UAP itu mesti ke Ambarawa. Nah, sekarang ini bisa di Gempol Kerep. Di Gempol Kerep. Jadi begitulah Om Sarip, teman saya dari 2018 ya Om ya. 18 belusuan jalur mati, wes sak sembarangnya wes dibelusui. Jalur mati logo-logo wes ngomong sak sembarang pokoknya. Itulah tanggapan Om Sarip, semoga kedepannya bisa dijalankan. Terus ada lagi lah Om ya, logo-logo pabrik gula lain lah. Ya semoga bisa kedepannya juga ada pabrik ada logo di pabrik gula yang lainnya yang bisa dibikin kayak gini-gini Om ya. Seperti ini. Iya, bukan cuma kita tapi teman-teman dari yang lain juga bisa Om ya. Iya, pastinya. Oke, terima kasih Om Sarip. Jadi ya gini nih. Lokomotif 12. Pokoknya top lah ini. Pokoknya mau terima kasih buat pabrik gula Gempol Kerep ya yang udah ngasih kita kesempatan untuk bisa join atau seenggaknya itu kasih kontribusi yang nggak terlalu besar, tapi berharap ini jadi dorongan besar buat pabrik gula Gempol Kerep untuk bisa ngaktifin logonya minimal dari belasan itu yang teman-teman bisa lihat ya, berderet dari sisi timur dari sisi selatan ke utara itu ya, seenggaknya ada satu lah atau minimal yang nomor 12 ini bisa diaktifin lagi karena itu bentuknya ikonik banget, terus paling gede, paling gagah gitu ya. Jadi harapannya memang bisa jalan lagi, tentunya nggak apa itu butuh dana yang
lumayan gede, terus juga effort banget untuk masalah usahanya ya, selain terlepas daripada dana itu tadi. Jadi ya minimal ada lagi lah, karena dari 12 pabrik gula yang ada di Mojokerto, terus itu tinggal Gempol Kerep aja yang masih jalan, terus beberapa lokomotif uapnya yang dari pabrik gula lain itu kebanyakan juga adanya di Gempol Kerep, seperti di Brangkal, terus juga Sentanen Lor, di Noyo, Tangunan, itu semua di Bangsal, betul, Ketanen, itu semua ada di Gempol Kerep lah beberapa ya. Jadi ya berharap banget lah ini tuh Gempol Kerep jadi mukanya sisa-sisa warisan sejarah industri gula di Mojokerto yang saat itu tuh kayaknya kalahnya cuma sama Sidoarjo Mas ya, kalau masalah jumlah pabrik gula ya. Oh iya, lebih banyak Sidoarjo ya. Cuman sayangnya di Sidoarjo itu peninggalan lokomotif uapnya ya ada di sini. Iya, ada di sini, betul. Cuman yang lainnya itu sudah nggak ada lagi ya. Kebanyakan cuma diesel Mas ya. Yang di Tulangan, terus Kerembung, Watu Tulis. Candi udah nggak ada malahan ya. Udah nggak ada. Iya gitu tuh. Tuh kalau yang Sidoarjo tuh yang gitu tuh. Nah, harapannya sih yang nomor berapa nih Mas? 3L ya. 3L tuh ya maulah Pemkab Sidoarjo tuh bawa atau minta itu buat dipajang di alun-alun lah, sebagai warisan ini ya, warisan industri gula yang maju di Sidoarjo. Karena Sidoarjo tuh sebenarnya enggak aslinya tuh awalnya tuh kalau selain kerupuk udang, tambak itu mereka kan Sidoarjo majunya di industri gula kan Mas? Salah satu logo kota Sidoarjo kan ada tebu yang di lingkaran itu. Oh. Ada gambar tebu, padi. Yaitu ini ya andalannya Sidoarjo dulu ya. Ya dulu. Setelah kemerdekaan itu malah Sidoarjo, kalau Mojokerto kan cuma satu, Gempol Kerep. Tapi kalau Sidoarjo itu ada PG Krian, kemudian PG Watu Tulis, PG Tulangan, PG Candi ya. PG Candi. 5 pabrik gula setelah pasca kemerdekaan ya, yang masih dari 15 pabrik yang pernah berdiri di Sidoarjo ya. Iya. Kalau Mojokerto kan dari 12 menjadi satunya. Di Gempol Kerep itu menjadi satu-satunya ya. Ya ini jadi apa ya, saya bilang tadi ya, jadi mukanya industri gula lah di Mojokerto, kejayaannya. Jadi sisa-sisa kepingan warisan budaya kejayaan pabrik gula ya benar-benar adanya di Gempol Kerep nih, yang kalau dari zaman lampau yaitu dari lokomotifnya. Sama nanti kita ini Mas ya, kita mau lihat lonceng itu ya, lonceng di depan ya, nanti saya mau tunjukin ke teman-teman itu Sumengko di Noyo. Lonceng itu ya tulisannya ya, SF Sumengko dan di Noyo. Dan PG Sumengko itu PG yang cukup unik ya. Di salah satunya adalah pas waktu zaman Hindia Belanda, dia itu dimiliki oleh perusahaan Jepang awalnya. Terus kemudian bangkrut, dibeli sama pabrik gula di Noyo yang saat itu juga menjadi bagian dari SK User Concern, salah satu korporasi gula di Kabupaten Mojokerto. Oke. Nanti loncengnya kita bisa lihat di bagian depan ya, termasuk desain bangunan. Bangunan kantor itu kan kayaknya hampir mirip-mirip desain arsiteknya siapa itu? McLean Pond. Kenapa kok hampir mirip dengan desain-desainnya McLean Pond? Karena McLean Pond itu pada tahun 20-an atau 30-an itu menjadi salah satu petingginya SK User Concern. Orang jabat di situ. Ya, menjadi pejabat di SK User Concern. Sehingga desain-desainnya mungkin ada andilnya di situ. Iya, ada perannya McLean Pond di bangunan-bangunan di pabrik gula ya di sekitaran Mojokerto yang masih tersisa. Itu juga kalau di Sentanen Lor juga ada bangunan yang atapnya itu mirip desainnya Henry McLean Pond. Itu atapnya Henry McLean Pond tuh bisa ditemuin di rumah-rumah daerah Darmo Mas ya? Darmo. Daerah Darmo terus sama OJS yang di Sawahan sama di Joyoboyo. Nah, awalnya itu kalau Henry McLean Pond terkenalnya itu kan perancang ITB ya, Teknik Hochschule Bandung ITB, itu di Fakultas Teknik Sipil. Di Fakultas Teknik Sipil. Terus apalagi tuh sama gedung biro SCS tuh yang di Tegal. Di Tegal. Sama pos stasiun Poncol ya. Awalnya kan dia karena kaitannya sama kereta api. Oke.
Nah, tadi gimana Mas? Tadi kan terakhir dia apa namanya awalnya kan itu yang dimakan berkarir di Hindia Belanda itu kan gara-gara kereta api itu tadi Kereta awalnya. api. Ya. Dan kebetulan dia kan ini apa menantunya Gerlings. Gerlings yang Johan Theodor menjadi Gerlings. pejabat atau direktur di SCS waktu itu. SCS, OJS, OJS, SDS. Pokoknya di SDS sister sama company lah, sister company. Semarang Johana, Semarang Cirebon, Serayudal, Serayudal sama Osjava. Itu ada di laporan tahunan setiap tahun di antara tahun belasan kalau nggak salah. Iya, dari 1800-an akhir Mas itu udah ada Gerlings tuh. 1900-an, 1900 belasan ya. Iya, sampai itu 1920-an atau 20-an sebelumnya lah. itu JTH Gerling itu menjadi direktur ya, pejabatnya perusahaan-perusahaan kereta api swasta. Swasta, betul. Nah, dia dapat proyek kayaknya dari Mertuanya. mertuanya. Iya. Nah, terus si McLean Pond ini juga ini kan punya teman arsitek terkenal tuh Mas, siapa namanya nih yang desain stasiun balapan? Karsten. Thomas Karsten. Terus mereka itu kalau nggak salah aku baca di biografinya, mereka itu kemudian join terus habis itu biro ya. Iya, biro arsitek gitu. Biro Terus arsitek. kemudian karena si Pond ini sakit, dia ke Belanda akhirnya diserahin ke Karsten gitu. Jadi begitu. Jadi banyak kompleks banget nih kalau ngomongin masalah industri gula yang terlalu besar itu Mas ya. Nyambungnya kemana-mana. Dari industri mesinnya, terus apa namanya tokoh-tokohnya itu banyak banget ya. Arsiteknya betul banyak banget. Jadi ya begini nih industri gula tuh jadi ini sebenarnya juga pengaruhnya ke Surabaya kan Mas ya, ke pelabuhannya, lalu juga kesibukannya di pelabuhan kan. Kemudian industri pendukungnya, terus apa namanya kayak Orange & Couple itu kan buka cabang ya, buka kantor perwakilan di Surabaya. Iya, resminya kan 1901 ya, tapi sebelumnya lewat agen dulu kan ya? Lewat agen, terus 1901 dia berdiri sendiri, sampai juga pernah menyewa kantor di yang sekarang menjadi kantor PLN di Jalan Gemblongan. Jalan Gemblongan ya, betul. Itu di lantai 2 ya? Lantai 2, sama ini yang di Pelni, gedung Pelni di Indomaret, ada Indomaretnya di situ. Jalan Pahlawan kalau sekarang, dulu Alun-Alun Strat. Nanti mungkin kita bisa review kantor-kantor bekas kantor Orange & Couple di Surabaya. Dan kayaknya industri pendukung kereta api kayak lokomotif Orange & Couple, kemudian Duco & Browns, Wexpur, terus apa lagi nih? Banyak dulu Mas. Banyak banget. Itu yang berkantor di Surabaya. Banyak banget. Dan Surabaya itu lebih pada saat itu memang secara industri dan secara perdagangan itu lebih maju dibandingkan dengan Batavia. Ya, ada satu masalah di mana sebenarnya Surabaya itu lebih maju daripada Batavia. Nah, salah satunya adalah Colonial Bank itu sempat menutup kantor agen utamanya di Batavia untuk dipindahkan ke Surabaya. Nah, bekas Colonial Bank itu sekarang menjadi kantor PT PN 10 yang ada di Jalan Jembatan Merah. Itu dulu bekas kantornya Colonial Bank. Dan Colonial Bank memang memfokuskan diri di industri perkebunan, salah satunya adalah pabrik gula. Terbukti di beberapa dokumen itu menyebutkan beberapa pabrik gula itu dimiliki oleh Colonial Bank, sehingga pada saat itu Colonial Bank melihat bahwa kota Surabaya itu merupakan kota yang cukup bagus untuk investasi ya, terlebih pabrik gula itu banyak terpusat di daerah Jawa Timur. Jadi yang dipilih itu Surabaya. Yang terdekat adalah Surabaya, dan investasinya juga lumayan besar. Iya, betul. Dan yang di Batavia itu ditutup karena memang jauh lebih menjanjikan atau lebih prospek Surabaya lah daripada di Batavia ya. Karena daerah Jawa Barat itu kan dia nggak terlalu industri gula ya Mas ya, tapi lebih kepada industri teh, kopi. Teh, kopi. Tapi lebih penyumbang paling besar kan industri gula ya Mas ya, yang lebih banyak di Jawa Timur daripada Jawa Tengah sekalipun ya. Jadi begitu, jadi ya banyak banget dulu ya. Wexpur tuh selain lokomotif juga instalasi mesin-mesin pabrik gula kan. Kayak gilingan gilingan tebu, gilingan tebu, terus kemudian yang pernah saya lihat itu boiler. Boiler yang kita temui di mana itu Mas? Pabrik gula. Pagotan dah? Bukan, Purwodadi ya. Purwodadi itu pernah ada di YouTube, saya tampilkan. Terus kemudian di pabrik gula yang masih ada ya, di pabrik gula Ponolangan itu ada juga masih Wexpur. Jadi Wexpur itu bukan hanya lokomotif tapi juga ketel atau boiler, kemudian gilingan tebu atau swicker molen. Ada juga kalau nggak salah itu ini
evaporator pabrik gula. Ini banyak banget dulu ya. Iya. Pokoknya dulu yang resmi itu ada Wexpur Mas ya, ada Wexpur. Terus juga kita punya sebelum bukan kita ya, tapi pada zaman itu memang industri baja dalam negeri itu ya. Iya. Kayak Nederland Industri ya, jadi BBI sama MV Berat mesin pabrik itu kan juga punya ini ya. Iya. Punya apa namanya? Punya bisnisnya tuh kan ke pabrik gula pabrik kan. Gula, mesin-mesin. Iya, mesin-mesin pabrik gula, pabrik industri lah ya gitu ya. Industri. Dan itu juga ada di Surabaya. Surabaya betul. Pabriknya kalau workshopnya si Berat ini di Ngagel ya. Ngagel. Di Ngagel. Awalnya rumah kecil di daerah Jalan Beranjangan ya. Beranjangan. Dwarsbrumstraat. Sekarang menjadi Jalan Beranjangan. Terus ya pindah karena makin berkembang itu. Semakin berkembang, terus akhirnya menjadi sebuah industri raksasa terbesar. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Sampai sempat kalau masalah sempat buka ini kok Mas. Sempat buka cabang di Belanda bahkan. Tapi kemudian nggak lama ditutup. Ya? Itu kan juga ada kantor cabangnya atau bengkelnya yang di Jogja, Tegal, Sukabumi. Iya. Kalau yang tak baca itu tentang Berat, kenapa dia buka di Tegal? Karena pabrik gula di sana kan juga lumayan banyak Mas. Ya, yang di North Coast itu di Pantura itu. Sekitar 4 sampai Cirebon ya, itu sekitar yang dilayani SCS itu 40-an. 40-an belum yang lainnya selatan-selatan itu ya. Cuman karena di Surabaya itu kejauhan untuk pengangkutan, makanya dia pindah ke Tegal. Iya, bikin workshop ya. Workshop baru di Tegal. Sukabumi juga ada kan, tapi itu akuisisi ya, take over ya. Iya. Over itu ya. Terus Jogja juga. Yogyakarta. Banyak kan pokoknya kalau di Surabaya itu kalau dihubung-hubungin ke industri gitulah, utamanya ke pabrik gula Mas ya. Mesin, pabrik gula, lokomotif, sampai instalasi listrikan juga ada kayak AEG, tapi dia masuknya lewat ini agen ya, agen resmi ya, tapi bukan perwakilan dari bernama. Kalau AEG itu dulunya dipakai oleh Anim di pembangkit yang ada di Perak, Surabaya. Aniem. Semampir bukan? Kenapa? Bukan di Semampir. Semampir itu ya. Itu ada, kalau nggak salah ada 5 ketel sama 4 unit turbin. Turbinnya dari AEG. AEG. Itu ada awal ya. Yang awal ada di Sawahan itu bikin baru. Kalau Sawahan itu Niwem bukan ya? Oh, kalau Niwem dulu tahun 1900. PLTU dulu itu 1914-an lah. Terus baru Niwem yang watercraft air terjun. Itu kan untuk melayani kelistrikan di jalur OJS. Tram listrik. Oke. Jadi banyak banget lah. Ini faktor-faktornya juga. Pelabuhan Surabaya itu gedenya minta ampun. Utamanya gini nih tentang Mojokerto. Ya jadi begitulah. Gimana Mas Arif? Ada tambahan? Apa sudah ikut aja lah gitu? Pokoknya melo lah. Ayo Pak, monggo Pak. Pak Dedi. Kan dari Gempol Kerep ya, minta tanggapannya Pak. Jadi tanggapannya gimana Pak? Ada kegiatan seperti ini menurut penjenengan gimana? Oke, alhamdulillah kami ucapkan kepada teman-teman Begandeng Surabaya yang sudah berpartisipasi untuk pemeliharaan logo uap yang ada di PG Gempol Kerep. Dan tidak lupa selamat datang Mas Agus, Mas Nevi, juga teman-teman kru dari Begandeng yang sudi kiranya tidak ini saja, tapi mungkin yang lain yang bisa dibenahi. Demikian kami selaku karyawan pabrik gula mewakili teman-teman yang lain, kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman Begandeng Surabaya. Iya. Pak, ini kan banyak ya Pak ya, yang teman-teman tuh merasa senang lah Pak ya dengan adanya pemeliharaan seperti ini. Terus juga banyak tanya, ada nggak sih Pak kepikiran Gempol Kerep itu pabrik gula untuk mengaktifkan logo uap lagi Pak ya? Kan ini banyak banget ya Pak, berapa belasan unit lah, minimal 1 lah mereka berharap bahwa Gempol Kerep itu menjalani logo uap. Kedepannya ada nggak sih Pak wacana seperti itu? Secara umum pasti ada seperti itu. Secara pribadi kami menginginkan untuk satu logo katakanlah dihidupkan kembali. Masalahnya apa? Kita di sini surplus untuk bahan bakarnya logo sendiri kita nggak beli dari ampas tebu seperti itu. Maka dari itu mudah-mudahan pihak yang terkait di perusahaan katakanlah
sama menginginkan logo itu dijalankan. Katakanlah satu unit untuk itu. Tapi kalau melihat pengaktifan logo WAP itu kesulitannya apa sih Pak? Terutama itu Pak, kita selain ngomong dana lah Pak ya, karena itu kan yang utama ya Pak ya. Betul. Nah, selain dana itu apa Pak? Selain dana, kita otomatis kita mencari yang menjalankan atau masinisnya. Dulu masinis dibantu oleh stoker yang pembantu masinis untuk menjalankan logo itu. Soalnya generasi penerusnya ini katakanlah harus belajar lagi untuk menjalankan logo WAP itu. Oh gitu, oke siap. Ya nggak menutup kemungkinan Pak ya, pasti ada logo lagi yang jalan logo WAP-nya ya Pak ya. Siap. Insya Allah seperti itu. Nggak berani bilang enggak, terus tapi ya nggak dalam waktu dekat juga gitu ya. Ya mudah-mudahan seperti itu. Oke siap. Oke. Terima kasih Pak Dedi ya. Yes, Pak Dedi siap. ini di Gempol Korup menjabat sebagai apa Pak? Saya dulu di Remisa adalah tim teknik, kemudian saya dipindah ke depan di keuangan. Di keuangan. Ya. Alhamdulillah. Bisa. Udah berkarya di Gempol Korup berapa lama Pak? Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Ya. Asli Mojokerto? Enggak, Sidoarjo. Oh Sidoarjo. Oke Pak Dedi, terima kasih banyak. Semoga dari komunitas-komunitas lain atau dari kami dari luar ini kalau misalkan kunjungan itu bisa gampang dan mudah lah Pak. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Dedi ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, Koordinator Wilayah Komunitas Friends of the Crow and Browns Locomotives, yang terhormat Bapak GM PG Gempol Korup beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di PG Gempol Korup dalam kegiatan peresmian lokomotif ya. Sebelum acara kami mulai, akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sambutan Koordinator Wilayah Komunitas Friends of the Crow and Browns Locomotives. Kemudian yang kedua, sambutan dari Bapak GM PG Gempol Korup. Yang ketiga, penyerahan buku dari Komunitas Friends of the Crow and Browns Locomotives ke PG Gempol Korup. Kemudian susunan acara yang berikutnya adalah pembacaan doa, kemudian potong tumpeng, dan dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Koordinator Wilayah Komunitas Friends of the Crow and Browns Locomotives untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi. Selamat pagi Pak Jem, permisi, dan teman-teman dari Pabrik Gula Gempol Korup. Jadi saya mewakili teman-teman yang lain Pak yang tidak hadir, juga mewakili teman-teman dari komunitas Bekanting Surabaya yang juga ikut untuk setuju dalam pemeliharaan logo ini berupa pengecetan. Itu mengucapkan terima kasih untuk Pabrik Gula Gempol Korup yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berkontribusi kecil lah Pak seperti ini. Tapi kami sangat berharap walaupun kontribusi ini kecil, tapi kami berharap ini bisa menjadi dorongan besar untuk Pabrik Gula Gempol Korup, karena bukan hanya pabrik gula sendiri yang mencintai barang-barang di sini, tapi pihak-pihak luar juga sebenarnya cukup perhatian dan peduli. Oke, jadi pada awalnya memang kegiatan ini tuh baru kita mulai itu sebenarnya dari 1 bulan yang lalu Pak. Kami kemudian karena cukup akrab dengan Pak Wandi, jadi kita minta tolong bagaimana kira-kira Pak Wandi bisa dananya berapa dan apa aja yang dibutuhkan sekiranya gitu untuk budgetnya. Lalu itu setelah persetujuan dari manajemen ya, dari Pak JM, lalu ada Pak Afandi juga yang bantu untuk komunikasi sehingga bisa terlaksana kegiatan pengecetan atau pemeliharaan lokomotif ini. Jadi lokomotif ini kurang lebih itu, bukan kurang lebih, tapi pasnya tahun ini tuh sudah 100 tahun Pak, sudah 1 abad. Lokomotif ini dulu awalnya bukan punya Gempol Korup sih Pak, tapi dari pabrik gula Ketandan yang ada di Kutorejo dulu. Pabrik gulanya sudah tidak ada. Itu merupakan pabrik gula yang tergabung dalam Exclusive Concern awalnya, itu 1 dari 8
Kemudian ketika depresi ekonomi 1930-an itu sudah tutup, lalu dipindahkan dan difokuskan untuk dinas di sini. Jadi ya kami harapannya sih itu tadi Pak, bisa jalan minimal 1 lokomotif uap aja Pak. Ya untuk sarana edukasi lah Pak, karena Mojokerto itu punya 12 pabrik gula, tapi sekarang hanya tinggal 1, dan industri besar dulu itu ya sekarang yang jadi wajahnya Mojokerto itu industri gulanya yang pabrik gula Gempol Kerep sendiri. Jadi sekian aja dari saya, dari komunitas ya Pak, dari Berganti Surabaya, dari FODBL, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pabrik gula Gempol Kerep yang sudah mengizinkan dan juga mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Sambutan yang kedua, kami berikan kesempatan kepada Bapak GM PG Gempol Kerep. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nevi, Agung, Bu Eva, Pak Sarif, dan seluruh rekan-rekan kami di Pabrik Gula Gempol Kerep. Saya merasa bangga ya, dan termotivasi dengan adanya kegiatan seperti ini. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian dari komunitas Friend of Lokomotif Duku and Browns yang mewujudkan kepeduliannya dalam bentuk preservasi lokomotif uap yang usianya sudah 100 tahun ini. Kami rekan-rekan yang ada di Gempol Kerep tentunya juga yang langsung berkecimpung di dalam bidang usaha gula ini tentunya juga ingin mendapatkan informasi, mendapatkan masukan ya untuk bisa menjaga, merawat dan melestarikan ya benda bersejarah yang menjadi salah satu aset atau kekayaan dari bangsa kita ini. Ini merupakan salah satu lokomotif uap yang pada saatnya dulu menjadi pilar untuk perekonomian negara ini, dengan beroperasinya tentunya membawa transportasi tebu dari antar wilayah ya. Ini sampai saat ini secara fisik sebenarnya masih cukup baik, namun perlu banyak mungkin perawatan. Ini mungkin dengan adanya kegiatan seperti ini nanti kami akan membawa aspirasi untuk ke kantor pusat ya, untuk bisa nanti kita coba walaupun tidak diaktifkan secara operasional, tapi paling nggak secara untuk edukasi tadi, untuk untuk wisata mungkin nanti bisa dikembangkan, karena ini juga peninggalan atau kekayaan sejarah yang sangat berharga. Mungkin ada beberapa lokomotif yang sifatnya langka tadi ya, seperti yang kami mungkin yang selama ini nggak tahu, padahal lihat tiap hari ke situ ya, tapi ternyata itu informasinya cuma ada 3 ya di dunia ini ya. Ya, salah satunya ada di PG Gempol Kerep. Ini tentunya juga nanti perlu dukungan, bantuan. Terima kasih Bu Eva kalau nanti untuk proses mengajukan menjadi cagar budaya, tentunya itu menjadi masukan juga untuk kami dan manajemen. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan dari komunitas Friend of Lokomotif Duku and Brown ya, dan seluruh teman-teman juga yang terlibat di sini, rekan-rekan kami di PG Gempol Kerep yang turut mensupport dan ya sambil ini mengenang kembali mungkin hal-hal yang mungkin dulu menjadi kejayaan dari pabrik gula, dan tentunya ini harapan kita ke depan bisa lebih baik lagi. Ini itu, terima kasih banyak kami ucapkan, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Edi selaku GM PG Gempol Kerep. Selanjutnya adalah penyerahan buku dari komunitas Friends of Ducro and Browns Locomotives kepada Bapak Edi selaku GM PG Gempol Kerep. Waktu dan tempat kami persilakan. Ini biar sama-sama paham, sama-sama cinta Pak. Kita satu kata nih buat
pabrik gula Kompol Kerap ini tak serahkan ke jenengan ya Pak. Buat belajar belajar ya. Ini tadi saya mau pinjam sebenarnya, kalau bisa saya pelajari dulu, ternyata diserahkan. Terima kasih banyak. Iya, siap. Dan insya Allah ini nanti juga akan menjadi tambahan ilmu ya untuk teman-teman kami yang ada di Kompol Kerap untuk menjaga ya aset atau jaga budaya. Amin. Terima kasih. Aturan. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah pembacaan doa oleh sesepuh dari PG Kompol Kerap. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mandi. Atau seanu di ini kan ya langsung diangkat ditaruh di sini. Ya. Ini ayo. Ini masuk dijual nggak apa-apa? Ya, diambil aja. Diambil saat nasinya. Terus? Nah itu kasih, ya itu lauhnya, ikannya. Dikasihkan ke Pak sini. Kerson apa Pak? Wah, kesel sembarang. Sembarang. Empat sehat lima sempurna nih Pak. Bukan 4 sehat 5 sempoyongan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Udah Om. Jangan lama-lama nanti Pak Jemi belum sarapan. Semeter. Ya, terima kasih banyak. Kalau yang kedua bisa. Oh lagi? Sudah. Sampun. Sampun. Udah, cuma satu aja. Oke. Pak, jadi saya mau minta tanggapan jenengan ini tentang kegiatan ini seperti apa Pak? Saya pikir kegiatannya sangat bagus untuk melestarikan sejarah daripada pabrik gula, yaitu adanya lori lokomotif yang dibangun kembali di Kenang untuk menjadi bagian dari sejarah bangsa kita ini. Itu suatu hal yang sangat positif, bagus. Siap, terima kasih banyak Pak. Semoga nanti akan ada kegiatan serupa ya Pak ya. Oke, di Kompol Kerap. sukses untuk teman-teman komunitas Friend of Loco Kudu Koen Brown. Sugon Brown. Terima kasih Pak. Iya.